Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Terimalah salam damai dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang para siswa upasaka dan upasika pendukung Buddha Dharma. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang raja-raja pendukung Buddha. Yang mana pada kesempatan hari ini atau pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Raja Asoka. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, teacher akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa memiliki pengetahuan tentang Raja Asoka sebagai raja pendukung Buddha. Yang kedua, siswa memiliki pengetahuan tentang jasa Raja Asoka dalam perkembangan agama Buddha. Yang ketiga, siswa mampu untuk menteladani sifat-sifat luhur dari Raja Asoka sebagai raja pendukung Buddha Dharma. Yang keempat, siswa mampu memiliki pengetahuan tentang peninggalan Raja Asoka. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi pembahasannya. Raja Asoka. Siapa sih Raja Asoka? Nah, di sini teacher akan membacakan biografi dari Raja Asoka. Raja Asoka ini memiliki nama yaitu Asoka yang berarti tanpa duka. Asoka atau Raja Asoka ini adalah anak dari Raja Bindusara dan ibunya ini bernama Dharma. Kemudian kakek dari Raja Asoka ini bernama Chandragupta. Raja Asoka ini berasal dari suku atau dinasti Maurya. Kemudian kerajaan dari Raja Asoka ini bernama Kerajaan Magadha, yang mana ibu kota kerajaan bernama Pataliputra. Raja Asoka memerintah di Magadha atau di Pataliputra ini dari tahun 273 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi. Sebelum menjadi seorang raja, Raja Asoka ini harus melalui beberapa peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya. Jadi ketika masa muda Raja Asoka ini dikenal sebagai seorang kesatria atau prajurit yang memiliki keunggulan atau ulung, handal di dalam peperangan. Hal itu kemudian membuat kakaknya yang tertua yaitu Susima ini merasa khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir takut bahwasanya Raja Bindusara nanti akan memilih Asoka sebagai raja di Magadha atau di Pataliputra untuk raja yang selanjutnya. Kemudian pada saat itu kakak tertuanya yaitu Susima ini membujuk agar Raja Bindusara kemudian mengutus Asoka untuk mengatasi pemberontakan di kota Taksasila atau Taksila di Provinsi Barat Laut Sindu, di mana di tempat itu Pangeran Susima adalah gubernurnya. Kenapa kemudian banyak pemberontak? Banyak pemberontak karena di tempat itu, di Taksila itu, Pangeran Susima ini memerintah dengan sesuka hati atau dengan pemerintahan yang tidak karuan, sehingga banyak menimbulkan pemberontakan. Karena pada saat itu Asokalah yang kemudian mengatasi pemberontakan di Taksasila. Namun tujuan dari Pangeran Susima untuk menyingkirkan Asoka ini tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Asoka berhasil untuk mengatasi para pemberontak tersebut. Bahkan sangat lancar. Karena apa? Asoka pada saat itu tidak melakukan pertumpahan darah, hanya dengan melalui mediasi. Keberhasilan yang dicapai oleh Asoka ini membuat Pangeran Susima semakin khawatir dan cemas. Kemudian dia menghasut Raja Bindusara agar kemudian hasutan-hasutan yang dibuat Raja Bindusara kemudian
mengasingkan Pangeran Asoka. Pada saat itu kemudian Pangeran Asoka ini pergi ke Kalingga. Di sana dia menyembunyikan jati dirinya agar orang tidak mengetahui bahwa dia adalah Pangeran Asoka. Kemudian di sana dia bertemu dengan seorang pelayan wanita yang bernama Kaurwaki, dan kemudian ia jatuh cinta kepada Kaurwaki. Ketika di dalam masa pengasingan tersebut, ya, terjadi banyak pemberontakan lagi, terutama kali ini di Ujjayani atau Ujjeni. Kemudian pada saat itu Maharaja Bindusara ini memutuskan untuk mengundang Asoka kembali yang telah dibuang selama 2 tahun untuk dapat menyelesaikan atau menumpas para pemberontak-pemberontak yang ada di Ujjayani. Pada pertempuran melawan pemberontak di Ujjayani, Asoka ini mengalami luka. Tetapi para hulu balangnya atau para prajuritnya ini berhasil untuk menumpas para pemberontak tersebut. Nah, di situ kemudian Asoka ini secara diam-diam diobati oleh para bikku dan biksuni yang beragama Buddha. Disinilah pertama kalinya Asoka berkenalan dengan ajaran Buddha atau Buddha Dharma. Nah, pada saat itu Pangeran Asoka ini juga berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Dewi, yang merupakan perawat pribadinya, dan dia adalah putri dari seorang saudagar yang bernama Widisa. Setelah Asoka pulih dari cedera atau lukanya, kemudian Asoka ini menikahi Dewi. Pernikahan antara Asoka dengan Dewi ini kemudian tidak mendapat restu dari Raja Bindusara. Kenapa? Karena Raja Bindusara sendiri bukanlah seorang pengikut Buddha. Nah, maka pada saat itu kemudian Asoka ini tidak diizinkan untuk tinggal di Pataliputa. Kemudian dia mengirim Asoka menjadi gubernur di Ujjeni, dan pada saat itu Asoka ini menjalankan roda pemerintahan sebagai gubernur di Ujjeni ini dengan sangat baik. Di tahun-tahun yang selanjutnya ini Asoka di kerajaan Ujjeni ini hidup dengan tenang, tentram, dan tidak banyak masalah. Kemudian Dewi sebagai istri dari Pangeran Asoka ini melahirkan putranya yang pertama. Sementara itu Raja Bindusara sakit keras, dan pada saat itu Raja Bindusara sedang menunggu ajalnya atau menunggu kematiannya. Sementara itu berita tentang kelahiran putra mahkota yang belum lahir ini telah menyebar. Nah, pada saat itu kemudian Pangeran Susima berniat untuk membunuh anak yang akan dilahirkan dari Pangeran Asoka dan Dewi. Tetapi pada saat itu justru tidak anaknya yang terbunuh, melainkan ibunya. Hal ini kemudian membuat murka atau marah dari Pangeran Asoka. Nah, pada saat itu kemudian Pangeran Asoka ini menyerang Pataliputa. Pataliputa itu sekarang dikenal sebagai Pata. Dan dia membunuh sebagian besar dari saudaranya atau kakak-kakaknya, termasuk dari Pangeran Susima. Dan kemudian dia membuang mayat-mayat dari saudara-saudaranya ini ke sebuah sumur di Pataliputa. Peristiwa yang terjadi di mana Asoka membunuh saudara-saudaranya dengan keji ini kemudian membuat Asoka dikenal sebagai Candasoka. Candasoka berarti adalah si pembunuh yang tidak kenal kasih. Sebagai catatan, kenapa begitu banyak saudara dari Pangeran Asoka? Karena Raja Bindusara sendiri itu memiliki istri yang berjumlah 16 orang. Jadi Asoka itu memiliki 101 saudara laki-laki. Masa pemerintahan. Setelah dinobatkan sebagai raja di Magadha, Asoka kemudian mengikuti jejak ayahnya yaitu Bindusara dan kakeknya yaitu Chandragupta yang ingin menaklukkan dan mempersatukan seluruh daratan India di bawah satu pemerintahan atau satu kekuasaan. Hal itu kemudian membuat Asoka menyerbu negara-negara yang ada di sekitar dari Magadha, termasuk adalah negara Kalingga. Kemudian digabungkan dengan
negerinya atau kerajaannya. Nah, peristiwa tersebut kemudian membuat ribuan orang mati, luka, cacat, dan juga dipenjarakan atau ditawan. Nah, menurut cerita atau menurut legenda bahwasanya suatu hari setelah peperangan usai, Asoka ini menjelajah kota-kota dan desa-desa. Nah, dan pada saat itu yang bisa dilihat oleh Asoka hanyalah rumah-rumah yang terbakar, mayat-mayat yang bergelimpangan, kemudian binatang-binatang yang mati, anak-anak yang kemudian menangis, dan para wanita yang menangis, serta banyak lagi yang darah-darah yang mengalir di kota-kota yang dia singgahi. Hal ini kemudian membuat Asoka ini menjadi muak dan kemudian ia berteriak dengan kata-kata, "Apakah yang telah aku perbuat?" Kekejian penaklukan ini yang akhirnya kemudian membuat Asoka ini memeluk agama Buddha yang ajarannya tentang cinta kasih dan kebijaksanaan. Nah, sejak saat itu Asoka yang kemudian dikenal sebagai Asoka yang kejam atau Candasoka yang haus akan kekuasaan, kemudian dikenal sebagai Asoka yang saleh atau Dharmasoka yang mulai berkhotbah dharma dan menyebarkan dharma di seluruh dunia. Berikut adalah hal-hal yang membuat Asoka yang dikenal sebagai Candasoka berubah menjadi Asoka yang dikenal sebagai Dharmasoka atau sebagai pendukung Dharma. Asoka si pendukung Dharma karena beliau menjadi pengikut Buddha dan menerapkan kehidupan atau prinsip-prinsip agama Buddha di dalam kehidupannya. Beliau dikenal sebagai Dharmasoka karena yang pertama yaitu cinta kasihnya. Cinta kasih yang dimiliki oleh Raja Asoka setelah beliau tersadarkan atas kekejaman yang dia lakukan ini sangat banyak dan sungguh luar biasa. Yang pertama, selama masa pemerintahannya ia menganut sistem kebijaksanaan atau kebijakan resmi yaitu anti kekerasan atau ahimsa. Bahkan penyembelihan dan penyiksaan yang sia-sia terhadap hewan pun dilarang. Kemudian marga satwa itu dilindungi dengan undang-undang dari Raja Asoka yang melarang adanya pemburuan untuk olahraga dan untuk pengisian waktu luang yang tidak membawa manfaat. Kemudian pemburuan secara terbatas itu diperbolehkan hanya untuk konsumsi. Tetapi Raja Asoka sendiri juga mempromosikan untuk hidup dengan konsep vegetarian. Di samping itu, cinta kasih Asoka atau Raja Asoka yaitu Raja Asoka ini menaruh belas kasihan kepada para narapidana di penjara. Kemudian cinta kasihnya itu diaplikasikan dengan memberikan cuti dalam waktu sehari untuk kurun waktu 1 tahun kepada para narapidana agar bisa mengunjungi keluarganya. Kemudian Asoka menghapuskan sistem kasta yang mana Buddha sendiri juga mengatakan bahwa sistem kasta ini adalah sistem yang diskriminatif dan merugikan terutama bagi para kaum atau masyarakat yang digolongkan sebagai Sudra dan Paria. Selain itu, cinta kasih yang lainnya yang dimiliki oleh Raja Asoka yaitu tentang toleransi beragama. Kemudian peraturan tentang bagaimana untuk mematuhi dan menghormati orang tua, menghormati para brahmana, para guru agama dan para pandita. Kemudian prinsip terhadap bagaimana memiliki rasa cinta kasih dan baik hati terhadap kawan, perlakuan manusiawi terhadap pembantu, dan murah hati terhadap semua orang. Cinta kasih yang lain yang dapat dilihat dari Raja Asoka adalah beliau berusaha untuk meningkatkan ambisi profesionalisme bagi rakyat jelata dengan cara memberikan pendidikan yang baik bagi para masyarakat
dengan cara membangun pusat-pusat studi atau yang saat ini bisa disebut sebagai universitas. Jadi universitas yang pertama kali di dunia ini adalah didirikan oleh Raja Asoka atau sebagai penggagas dari Universitas Buddhis yang pertama adalah universitas yang dibuat oleh Raja Asoka atau universitas pertama di dunia. Tidak hanya kepada para manusia, terhadap para hewan, ini Asoka juga sangat memiliki cinta kasih. Hal itu dapat dibuktikan dengan Asoka ini membuat rumah sakit khusus bagi para hewan. Di samping itu, cinta kasih yang lainnya yang dimiliki oleh Raja Asoka ini dapat kita lihat bagaimana proses pemerataan pembangunan, yang mana Raja Asoka dalam masa pemerintahan ini merenovasi jalan-jalan utama yang menghubungkan daerah-daerah yang ada di India. Kemudian dia membuat atau mengupayakan suatu sistem irigasi bagi pertanian-pertanian. Kemudian kerajaan-kerajaan di sekeliling wilayahnya yang sebenarnya ini sangat mudah untuk ditaklukkan oleh Raja Asoka ini dijadikan sebagai sekutu yang terhormat atau sudah menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Selain cinta kasih yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Raja Asoka dalam penerapan prinsip kehidupan berdasarkan Buddha Dharma, Asoka setelah menjadi pengikut Buddha ini juga sangat erat kaitannya dengan Nigroda. Asoka dan Nigroda ini memiliki ikatan yang cukup kuat. Kenapa? Karena Asoka dan Nigroda di kehidupan yang lampaunya adalah seorang saudara kandung dan mereka adalah pedagang madu. Pada suatu hari mereka memberikan dana madu kepada Paceka Buddha. Pada saat itu seorang gadis yang bernama Asandamita yang menunjukkan kepada Paceka Buddha bahwasanya kedai madu tersebut dikelola oleh Asoka dan Nigroda. Kedekatan antara Asoka dan Nigroda ini kemudian membuat Asoka menyumbangkan penghasilannya yang berjumlah sekitar 500.000 mata uang zaman itu ini dibagi-bagikan untuk berdana. Ke 500.000 mata uang ini kemudian terbagi menjadi beberapa bagian dana berikut ini. Yang pertama, 100.000 mata uang itu diberikan kepada Nigroda yang dapat dipakai untuk apa saja. Yang kedua, 100.000 mata uang itu diberikan untuk membeli barang-barang persembahan di wihara agama Buddha seperti dupa, bunga, lilin, dan lain sebagainya. Kemudian 100.000 lainnya ini digunakan untuk membeli makanan, minuman, dan keperluan sangga. 100.000 lainnya ini digunakan untuk pengembangan agama Buddha dan 100.000 lainnya ini digunakan untuk membeli obat-obatan bagi sangha atau biku yang sakit. Kedermawanan lainnya dari Raja Asoka, dan ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan agama Buddha, bahwasanya Raja Asoka ini mendirikan 84.000 wihara. Kenapa bisa Raja Asoka kemudian mendirikan 84.000 wihara? Hal ini terjadi setelah Raja Asoka mendengar khotbah dari Moggaliputta Mahathera bahwa ajaran Buddha ini terdiri dari 84.000 dharma. Asoka kemudian mendirikan wihara di desa-desa dan kota yang semuanya berjumlah 84.000. Di Pataliputta sendiri, Asoka membangun sebuah wihara yang besar dan megah. Dengan bantuan dari Raja Naga Mahakala, Raja Asoka ini membuat patung Buddha atau rupang Buddha dalam ukuran yang sebenarnya dari Buddha. Kemudian dekrit Asoka atau dikenal dengan Babra Edict. Asoka juga membuat sebuah dekrit di atas batu cadas gunung yang dikenal dengan Babra Edict,
yang terdiri dari 7 baris dan sebagian besar ini diambil dari ayat-ayat suci bahasa Pali. Dekrit ini berbunyi, Asoka menginginkan agar semua orang, biku maupun orang awam atau umat awam, membaca dan mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan berbuat demikian, mereka, pria maupun wanita, akan menjadi orang yang lebih baik. Asoka memberikan penghormatan yang tinggi kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, sebagai seorang umat Buddha atau pengikut Buddha yang sangat taat, Asoka tentu saja ingin mengetahui tentang sejarah dari perkembangan agama Buddha atau dari Buddha Dharma, dari sosok Buddha sendiri. Sehingga dalam perjalanan kehidupannya, Asoka ini kemudian melakukan ziarah ke tempat-tempat agama Buddha atau yang biasa kenal dengan Dharma Yatra. Di tahun pemerintahannya yang ke-20, ia mengunjungi Taman Lumbini, Buddha Gaya, kemudian Benares atau Taman Rusa Isipatana, dan Kusinara. Saat kunjungannya di tempat-tempat suci agama Buddha itu, Asoka kemudian mendirikan sebuah pilar yang kemudian dikenal dengan pilar Asoka. Di samping itu, Asoka juga mendirikan wihara, stupa, dan bangunan lainnya untuk memberikan penghormatan kepada Buddha. Dia mengatakan bahwa ia yang mengunjungi tempat untuk memberikan penghormatan kepada tempat Buddha dilahirkan. Mengunjungi, menghormat Buddha mencapai penerangan sempurna, menghormat bagaimana Buddha memutar roda Dharma, dan penghormatan kepada Buddha di peristiwa Parinibbana atau Maha Parinibbana. Bagi kita umat Buddha, ketika kita mendengar kata Raja Asoka, maka kita akan memiliki pemikiran atau muncul sebuah pikiran bahwasanya Asoka adalah seorang pahlawan Dharma atau pahlawan Dharma Duta. Kenapa? Yang pertama, selain daripada Asoka ini membangun wihara, stupa, bangunan, dan lain sebagainya dalam hal untuk penghormatan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, serta tentu saja untuk perkembangan agama Buddha, dalam masa pemerintahannya, Asoka ini juga menunjuk atau membentuk bidang pemerintahan, yaitu adanya pejabat-pejabat keagamaan yang ditempatkan di daerah-daerah kekuasaan dari Raja Asoka. Kalau di Indonesia mungkin sekarang ada yang dikatakan sebagai Kementerian Agama, ya. Jadi pada saat itu sudah ada satu bidang pemerintahan yang mengurusi tentang keagamaan. Selain itu, Asoka juga atau Raja Asoka ini juga berjasa dalam pemurnian Sangha dari para petapa-petapa palsu atau dari para biku-biku palsu. Kenapa? Karena cinta kasih Asoka terhadap Sangha dan kemudian banyak memberikan dana kepada wihara mengakibatkan para petapa-petapa yang lainnya yang bukan penganut Buddha dan juga para pemberontak ataupun para penjahat-penjahat ini masuk ke dalam Sangha menjadi biku dengan tujuan agar mereka bisa menikmati hidup yang nyaman dan enak. Karena apa? Karena dana yang diberikan oleh Raja Asoka kepada wihara-wihara dan para sangha ini cukup banyak dalam menunjang kehidupan spiritual bagi para biku. Hal itu kemudian menjadikan kemerosotan di dalam sangha. Salah satunya adalah banyak sangha atau wihara yang tidak melaksanakan uposatha. Hal itu kemudian membuat Raja Asoka sedikit kecewa dan kemudian memerintahkan menterinya untuk menyelesaikan bagaimana agar Sangha ini dapat berjalan kembali sesuai dengan Buddha Dharma. Selain itu, di dalam perkembangan agama Buddha, Raja Asoka ini juga sebagai pemrakarsa dan penyokong dana dari sidang Samaya yang ketiga, yaitu di Wihara Asokarama di kota Pataliputa, yang dipimpin oleh Biku
Moggaliputta-tissa. Selain itu, untuk perkembangan agama Buddha, Asoka juga mengirimkan Dharma Duta ke kerajaan yang jauh dari kerajaannya atau jauh dari Pataliputta. Kemudian Asoka juga meminta agar kedua anaknya atau mengutus kedua anaknya untuk memasuki kehidupan Pabajita menjadi biku dan bikuni yang kita kenal sebagai Biku Mahinda dan Bikuni Sanghamita. Di dalam perkembangan yang lebih lanjut, pada tahun ke-18 pemerintahannya atas permohonan dari Dewanampiya-tissa, Raja Asoka mengirim putrinya yaitu Bikuni Sanghamita ke Sri Lanka dengan membawa cangkokan dari pohon bodhi yang tumbuh di Bodh Gaya. Di Sri Lanka, kemudian Bikuni Sanghamita ini membentuk dan memimpin Sangha Bikuni yang pertama di Sri Lanka, sehingga hal itu kemudian membawa perkembangan yang lebih besar untuk agama Buddha di luar India. Namun sebelum itu, sebelum Bikuni Sanghamita diutus oleh Raja Asoka sendiri telah mengirim cucunya yaitu Sumana ini ke Sri Lanka dengan dibekali beberapa relik dan mangkok untuk mengumpulkan makanan dari Buddha untuk ditempatkan di stupa-stupa. Jasa yang besar bagi Asoka di dalam perkembangan agama Buddha dan juga bagaimana Asoka dengan dasar cinta kasih dan kebijaksanaan penerapan Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari itu kemudian membuat Raja Asoka ini dikenal sebagai Dharmasoka karena jasanya yang begitu besar di dalam perkembangan agama Buddha atau dalam perkembangan Buddha Dharma. Selain daripada jasanya yang luar biasa di dalam perkembangan agama Buddha, Raja Asoka ini juga meninggalkan beberapa peninggalan-peninggalan dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk prasasti atau dalam bentuk dekrit. Yang pertama yaitu peninggalan Raja Asoka berupa stupa yang dikenal sebagai Stupa Sanchi di Sri Lanka. Raja Asoka ini membangun ribuan stupa dan wihara. Salah satunya adalah Stupa Sanchi atau Sanchi Stupa di Sri Lanka yang dinyatakan oleh UNESCO sebagai warisan atau situs warisan dunia. Kemudian pilar Asoka. Pilar Asoka adalah sebuah pilar dengan model 4 kepala singa di atasnya. Dan pilar ini kemudian dijadikan sebagai lambang nasional modern bagi Republik India atau bagi negara India. Pilar-pilar ini dibangun oleh Raja Asoka ini di tempat-tempat Dharmayatra seperti Taman Lumbini, kemudian Bodh Gaya, Taman Rusa Isipatana, dan di Kusinara. Khusus untuk pilar yang ada di Taman Lumbini, Raja Asoka ini membuat sebuah tulisan di pilarnya dengan kata-kata bahwa ia mengunjungi tempat ini untuk menghormati atau memberikan penghormatan kepada tempat di mana Sang Buddha dilahirkan atau Bodhisattva Siddhartha dilahirkan. Kemudian hal yang sama ini dilakukan ketika beliau mengunjungi Bodh Gaya dan Sarnath, di mana Sang Buddha memperoleh penerangan sempurna dan di mana Sang Buddha memberikan khotbah pertama kalinya. Di Sarnath dulu terdapat pilar atau tugu yang sekarang ini telah rusak, di mana terdapat pemberitahuan tentang pemecatan bagi para biku dari Sangha karena menimbulkan perpecahan di dalam Sangha. Selain dari pilar dan juga stupa atau wihara, ada beberapa prasasti peninggalan dari Raja Asoka. Salah satu prasasti yang sangat terkenal yaitu prasasti Batu Kalingga. Prasasti ini berisikan tentang ajaran toleransi dari Raja Asoka. Kata-kata yang tertulis di Batu Kalingga adalah, janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaiknya agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu.
Dengan berbuat begini, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang. Di samping itu juga menguntungkan agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri, di samping itu merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa yang menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama orang lain, semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragama yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri, juga bersedia mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain. Di sini membuktikan bahwasanya cinta kasih Raja Asoka ini sungguh luar biasa. Oke, Ananda semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan untuk hari ini tentang Raja Asoka, yaitu raja pendukung Buddha. Semoga apa yang teacher sampaikan pada pertemuan ini dapat Ananda pahami. Kemudian setelah Ananda semua pahami, Ananda dapat mengambil nilai-nilai dari apa yang telah teacher sampaikan tentang Raja Asoka yang merupakan Dharma Soka dan penuh akan cinta kasih, kebijaksanaan, dan toleransi yang kemudian Ananda semua dapat terapkan di dalam kehidupan ini. Baik, Ananda semua, demikianlah apa yang dapat teacher sampaikan untuk pertemuan ini. Dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.